Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Firaun dan nasib tragisnya setelah gagal bertaubat dalam Al-Quran. Firaun merupakan gelar umum yang digunakan untuk raja-raja Mesir kuno dari dinasti pertama hingga aneksasi oleh Kekaisaran Romawi pada 30 sebelum Masehi. Asal kata Firaun berasal dari bahasa Mesir kuno yang berarti rumah besar, dan gelar ini kemudian digunakan untuk menyebut raja-raja Mesir semenjak era kerajaan baru dimulai pada dinasti ke-18, 1539-1292 SM, dan ke-22, sekitar 945-73 SM. Meskipun Firaun bukan gelar formal raja-raja Mesir pada zamannya, penggunaan kata Firaun dalam Alkitab Ibrani dan Al-Quran mengacu pada raja-raja Mesir. Gelar lengkap Raja Mesir terdiri dari 5 nama, dengan nama belakang diberikan saat lahir dan nama lainnya saat penobatan. Firaun memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari Mesir kuno, sebagai penghubung antara para tuhan dan manusia. Firaun berperan sebagai administrator sipil dan agama, memiliki kendali atas tanah di Mesir, mengumpulkan pajak, dan bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan keadilan kosmik. Namun, Firaun juga dikenal sebagai penguasa yang zalim dan sombong. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun datang untuk menyampaikan risalah Allah, Firaun menolaknya dan menyebut risalah itu sebagai sihir. Ia bahkan mendatangkan para penyihir untuk menantang kedua nabi dengan sihir mereka. Firaun menjadi penguasa tiran dan sewenang-wenang. Ia membagi rakyatnya menjadi kelompok-kelompok kecil agar menjadi lemah dan tak berdaya. Penyiksaan yang kejam dialamatkan kepada siapapun yang menentang keinginannya, bahkan kepada istrinya sendiri, Siti Asyah, yang beriman kepada Allah. Puncak kesombongannya adalah saat ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Firaun juga merupakan penguasa tangan besi yang menerapkan hukuman dengan keras terhadap rakyatnya. Kisah Firaun di Al-Quran menggambarkan bagaimana nasib tragisnya di penghujung hidupnya. Ketika mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel, Firaun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Saat itulah Firaun berserah diri kepada Allah, namun kesombongannya sebelumnya telah membawa kehancuran baginya dan pengikutnya. Firaun gagal bertaubat dan akhirnya mulutnya disumpah lumpur oleh malaikat Jibril. Kehadiran Firaun dan nasibnya yang tragis menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut akan ancaman hukum dan balasan Allah. Allah tidak pernah ingkar janji terhadap hambanya yang taat, dan tak seorang pun yang maksiat akan luput dari keadilannya. Kisah Firaun mengingatkan kita akan pentingnya taat kepada Allah dan menjauhi kesombongan dan kezaliman. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan menginspirasi untuk tetap berpegang pada kebenaran serta menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan ketakwaan.